Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat bergabung di Sini Pak, Siniar Pajak. Siniar ini merupakan sarana edukasi dari KPP Pratama Langsa untuk mengenalkan pajak dalam perspektif yang lebih santai dan pastinya menyenangkan kepada kawan pajak semua. Khususnya bagi kawan pajak yang berada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Gayo Luas. Senang sekali ya Bang ya, hari ini saya Umi, Saya Fahrul akan menemani kawan pajak semua untuk membahas informasi seputar dunia perpajakan yang pastinya ter-up to date. Wes, udah semangat nih Mi ya. Kita berbagi info hari ini dengan kawan pajak. Semoga kawan pajak juga semangat nih untuk nemenin kita hari ini ya. Kali ini kita mau bahas apa nih Mi? Kali ini kita tuh Bang akan ngebahas tentang sesuatu yang pastinya sangat menarik dong. Ya pasti. Dan ini tuh relate banget nih sama kondisi yang sering kawan pajak alami. Jadi ini tuh bermula dari keresahan-keresahan dan pertanyaan dari kawan pajak semua. Apa yang harus dilakukan kalau salah bayar pajak Bang? Ya, jadi bingung ya. Iya bingung, kepikiran tuh kan Bang, kemana nih uangnya melayang? Atau kawan pajak tuh harus ke bank minta dikembaliin lagi duitnya? Iya, mana mungkin Mi ya. Atau ke kantor pajak nih Bang, buat surat pengakuan kesalahan gitu ya. Ya. Atau mungkin kita diiklasin aja Mi. Bisa jadi diiklasin ya Bang. Tapi nggak mungkin Mi ya. Kalau kawan pajak mau boleh gitu ya. Tapi tenang nih kawan pajak, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Tapi nih Bang, sebelum kita kasih solusi, kita klasifikasiin dulu nih, kira-kira kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering terjadi nih? Menurut Abang gimana tuh Bang? Apa aja sih kesalahannya? Ya, itu biasanya banyak nih kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membuat atau menyetor pajak nih. Contohnya kawan pajak nih salah dalam pembayaran. Misalnya pas sudah bayar ternyata bulannya baru sadar nih yang terinput atau dibuat itu rencananya bulan 3 ternyata terinput sudah dibayar itu punya bulan 4. Padahal bulan 4 masih bulan depan nih. Iya, kewajibannya juga iya, misalnya nih untuk depan. PPh final nih. Ya, contohnya mungkin untuk PPh final UMKM. Jadi harusnya bayar untuk PPh final omset yang bulan 3 kemarin, bulan 4-nya belum selesai, rupanya udah terbuat billingnya Mi ya. Oh, iya. Akhirnya kesalahan nih setornya gitu. Terus ada juga Mi, selain yang salah bulan, itu ada juga yang salah jenis pajak Mi. Yang rencananya nih mau bayar PPN, yang kodenya 411211 Mi. Iya. Ya seperti kita ketahui ya. Iya. Nah ternyata waktu memilih jenis pajak, itu ternyata kawan pajak nih salah Mi. Memilihnya itu 411121. Rada mirip ya Bang ya? Iya, rada mirip dan mungkin lagi nggak fokus ya Iya. kawan pajak kita semua ya. Atau mungkin kawan pajak waktu nginput nilai, Iya. ternyata mau membayarnya itu cuma 1 juta, terinput 10 juta Mi. Kebanyakan lumayan ya. kebanyakan ya. Tapi ini mungkin jarang terjadi ya Mi. Mungkin lebih ke kalau mau nginput 100.000, ternyata yang terinput cuma 10.000, jadi kurang 01 Mi. Gitu. Sering juga kejadian Bang, misalkan gini nih, pajak terutangnya pas kawan pajak ngitung mungkin kurang lebih 200.000, tapi ternyata setelah dihitung ulang kurang, ternyata 250.000 gitu ya Bang ya. Ternyata itu terkait perhitungan ya Mi. Iya. Nah, selain itu Mi, ada juga sering kesalahan. Kawan pajak salah menginput MPWP. Nah, itu biasanya terjadi di dinas, terutama yang setoran PPN. Ya, Karena ada peraturan baru ya Bang. Bener nih. Jadi dulunya yang memakai MPWP-nya rekanan, sekarang sudah beralih ke MPWP pemungut. Akhirnya kawan pajak salah nih untuk menginput MPWP-nya. Gitu. Tapi nih Bang, selain kesalahan dari kawan pajak, bisa juga nih kesalahan itu terjadi dari banknya. Jadi nih kawan pajak udah bener nih buat billingnya, tapi saat mau bayarkan ke bank, tellernya salah nginput gitu.
Ya mungkin karena tellernya kurang fokus Iya. ya. Dan selain itu bisa juga nih kesalahan dari pegawai pajak. Jadi mungkin saat kawan pajak mengajukan pemindah bukuan, terus kita salah nginput tuh, harusnya kawan pajak mungkin pindahnya ke pasal 21, tapi kita inputnya ke pasal 23. Iya, benar nih. Ya tapi Jadi- mohon dimaklumi ya, Ya, benar. namanya manusia ya Bang ya. Ada khilafnya ya. Bener. Tapi tenang, karena kita punya solusinya ya Bang ya, Bener. yaitu pemindahan. Tapi bukan pindah ke lain hati ya Bang ya, Ya pasti dong. apalagi pindah rumah. Lebih repot lagi ya. Jadi kalau kawan pajak salah bayar pajak atau setor pajak, kawan pajak bisa melakukan pemindah bukuan. Atas setoran yang salah tadi Bang, itu bisa dipindah bukukan ke setoran yang seharusnya. Ya benar, kawan pajak, menurut PMK 242 tahun 2014, kawan pajak bisa melakukan pemindah bukuan kalau yang pertama itu yang kejadian tadi kesalahan yang udah kita sebutkan. Beberapa kesalahan tadi ya. Benar. Nah kemudian ada beberapa lagi nih. Yang pertama, misalkan wajib pajak itu udah PBK, udah melakukan pemindah bukuan, tapi masih ada nih yang salah, misalkan masih salah jumlah atau bulannya, itu masih bisa diajukan kembali pemindah bukuan karena untuk PBK nggak ada batasannya. Oh bisa seterusnya ya Bang ya, benar. kalau misalnya masih salah, tapi bisa PBK lagi. Kalau bisa diminimkan ya kesalahannya. Nah yang kedua, kawan pajak yang SPT tahunannya ternyata itu lebih bayar dan punya utang pajak nih, maka kelebihan dari SPT tersebut dapat dipindah bukukan untuk melunasi utang pajaknya nih. Oke, Gitu. jadi lebih mudah ya Bang ya. Jadi kalau misalnya sudah punya tunggakan denda-denda sebelumnya gitu, kalau seandainya itu lebih bayar, masih bisa dipindah buku ke utang pajak nih. Yang ketiga itu pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, BPN atau bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak nih, atau setoran beberapa wajib pajak dan atau objek pajak PBB nih. Gitu. Ini misalkan ada terdapat kelebihan pembayaran pajak. Nah, kelebihannya itu mau dipindah bukukan ke beberapa jenis pajak, ke misalnya ke pasal 21 ataupun ke PPN dan PPN nih. Nah, yang keempat, pemindah bukuan karena jumlah pembayaran pada SSP CP atau bukti PBK itu lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai atau surat tagihan atau surat ketetapan nih. Oh, tapi nih Bang, buat kawan pajak yang mau PBK, itu NTPN ataupun bukti pembayarannya jangan digunakan dulu. Kalau NTPN atau bukti bayarnya sudah dilaporkan di SPT masa ataupun SPT tahunan, berarti kan otomatis kawan pajak menyetujui nih kebenaran atas pembayarannya, sehingga tidak dapat dilakukan pemindah bukuan gitu Ya, Bang. jadi berarti nggak boleh make dulu ya, Bener. nggak boleh diapa-apain dulu ya. Bener, tapi bisa Bang, kalau misalkan nih kawan pajak bukti store-nya itu 5 juta, tapi ternyata setelah dihitung pajaknya itu hanya 3 juta. Boleh sih dilaporkan, tapi yang dilaporkan hanya 3 jutanya saja Bang. Oh gitu, yang dipakai aja ya. Bener, jadi 2 jutanya itu bisa dipindah bukukan gitu. Oke, terus kawan pajak harus gimana nih untuk melakukan pemindah bukuan? Jadi, untuk kawan pajak yang mau melakukan permohonan pemindah bukuan harus melengkapi yang pertama itu asli bukti SSP atau bukti asli PBK ataupun dokumen BPN Bang. Ya. Jadi dokumen BPN itu seperti misalkan bukti setoran dari teller bank atau screenshot pembayaran melalui mobile banking ataupun struk pembayaran dari ATM. Oh iya, berarti harus disimpan bener-bener ya. Bener Bang. Baik yang mobile banking ataupun struk ATM yang gampang hilang ya. Iya. Iya. Tapi nih Bang, kalau untuk pemindah bukuan ke NPWP yang lain, jadi beda NPWP nih, Oh iya, benar. ada tambahan kelengkapan, yaitu perlu dokumen identitas. Jadi fotokopi dokumen identitas si penyetor ataupun wakil badannya.
Oke, berarti KTP Mi ya. Benar, KTP dan surat pernyataan untuk bersedia dipindah bukukan. Jadi misalkan nih Bang, di bukti pembayaran itu tertera NPWP-nya si A. Tapi mau dipindah bukukan ke NPWP-nya si B. Si B. Ya. Berarti kita tuh perlu salinan fotokopi identitas si A. Karena kan di bukti bayarnya tuh di bukti bayar si A. Ya, Dan benar. surat pernyataan dari si A yang bersedia dipindah bukukan ke si B gitu. Berarti dia harus menyatakan bahwa itu salah Mi ya, dan bersedia untuk dipindah bukukan ke NPWP lain. Ya, benar. Kecuali nih kalau kesalahannya itu dari teller bank kayak tadi kita bilang iya. Itu kita perlu surat pernyataan dari banknya kalau mereka memang melakukan kesalahan. Iya, benar. Jadi kalau permohonannya sudah lengkap, itu kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak atau juga bisa dikirim ke pos Mi, melalui pos. Nah, atau juga kawan pajak bisa mengajukannya secara online Mi. Oh, bisa online ya Ya, Bang ya? benar. Sekarang kan udah canggih. Jadi DJP online itu di akunnya sudah bisa dilakukan pemindah bukuan, namanya IPBK Mi. Oh, dari menu IPBK ya Bang ya? Benar. Untuk kawan pajak yang mengajukan pemindah bukuannya itu langsung ke kantor pajak Mi, ataupun dikirim melalui kantor pos atau ekspedisi, nah dia harus membuat atau mengisi formulir pemindah bukuan Mi. Nah, seperti ini formulirnya. Bagaimana cara mengisi formulir permohonan pemindah bukuan? Mari kita lihat bersama-sama. Ini merupakan bentuk surat permohonan pemindah bukuan. Seperti surat pada umumnya, paling atas ada nomor surat, lampiran surat, dan perihal dari surat tersebut. Kemudian ada tujuan surat tersebut, biasanya ke kantor pelayanan pajak tempat kawan pajak masing-masing. Kemudian berikutnya ada yang bertanda tangan di bawah ini. Ini merupakan identitas dari direktur atau penanggung jawab dari perusahaan atau wajib pajak itu sendiri bagi wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang bertindak selaku apa? Apakah sebagai penyetor atau wajib pajak ataukah sebagai pemungut pajak? Nah, berikutnya adalah pernyataan melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut. Ini merupakan data pajak yang telah dibayarkan oleh kawan pajak. Saya ambil contoh misalnya. Ada Tuan A, dia membayar pajak PPh final PP 23 atau UMKM untuk bulan Mei 2023 sebesar Rp350.000. Maka kawan pajak akan mengisi nama Tuan A, NPWP misalnya 00000000. Kemudian alamatnya Langsa Kota. Jenis pajaknya tentu saja 411128 420 merupakan jenis pajak dan kode setoran PPh final PP 23 atau UMKM. Kemudian masa pajak Mei dan tahun pajak 2023. Jumlah bayar atau setor adalah Rp350.000. Ternyata setelah di cross check ada kesalahan masa pajak. Harusnya masa pajak Juni 2023 bukan Mei 2023. Nah, di sini Tuan A akan melakukan pemindah bukuan perpajakan. Kemudian Tuan A harus mengisi bagian bawahnya. Saya mengajukan permohonan pemindah bukuan kepada nama Tuan A, NPWP 000000, alamat Langsa Kota, jenis pajak sama,
411128 402. Karena masa pajak yang salah, maka diisi masa pajak yang benar atau yang seharusnya. Misalnya, Juni 2023 dan jumlah yang dimohonkan pemindah bukuan sama dengan Rp350.000. Kemudian berikutnya mengisi alasan permohonan pemindah bukuan, misalnya akibat adanya kesalahan input masa pajak pada e-billing. Dan yang terakhir mengisi kolom tempat kedudukan dan tanggal surat permohonan pemindah bukuan, ditanda tangan oleh wajib pajak sendiri, wakil wajib pajak, atau pemotong atau pemungut pajak, serta dibubuhi stempel bagi wajib pajak badan atau pemungut. Demikian panduan pengisian formulir surat permohonan pemindah bukuan. Oke, kalau tadi Abang udah menjelaskan nih cara permohonan pemindah bukuan secara manual, bagi kawan pajak yang mau melakukan pemindah bukuan secara online, bisa langsung masuk ke halaman DJP Online. Pada laman DJP Online, input NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang sesuai. Lalu klik login. Tampilan pertama adalah menu informasi. Klik menu profil, pilih aktivasi fitur, lalu centang menu IPBK, dan klik ubah fitur layanan. Setelah aktivasi fitur berhasil, klik menu layanan dan pilih IPBK. Terdapat 4 menu utama dalam layanan IPBK. Menu dashboard, menu permohonan, menu monitoring, dan menu konfirmasi. Untuk mengajukan pemindah bukuan, pilih menu permohonan. Input NTPN yang tertera pada bukti penerimaan negara yang akan diajukan pemindah bukuan, lalu klik cari. Masukkan kode keamanan dan klik lanjutkan. Tanggal pembayaran dan nilai sisa akan terisi secara otomatis. Input nomor handphone dan alamat email yang masih aktif. Penginputan data pada formulir pemindah bukuan terdiri atas nominal pembayaran, kode akun pajak, kode jenis pajak, nomor objek pajak jika terdapat kesalahan pada NOP, masa pajak yang dapat dipilih antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember, tahun pajak yang dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai dengan maksimal tahun pajak yang sama. Kemudian, input alasan pemindah bukuan, centang kolom persetujuan, dan klik simpan. Setelah tersimpan, akan muncul ringkasan permohonan yang sebelumnya telah diisi. Silakan untuk mengecek kembali kebenaran isi atas permohonan yang diajukan. Setelah memastikan data yang diisi benar, input pasprase, unggah sertifikat elektronik, centang kolom pernyataan, dan klik kirim permintaan. Setelah permohonan pemindah bukuan berhasil dibuat, kawan pajak dapat memantau tindak lanjut permohonan yang telah diajukan pada menu monitoring. Pada menu monitoring, terdapat kolom status yang akan menunjukkan status permohonan, sedang diproses, disetujui, atau ditolak. Pada kolom aksi, terdapat menu lihat BPS, cetak permohonan, dan detail permohonan. Pada menu detail permohonan, akan menampilkan tracking permohonan mulai dari diajukan hingga selesai.
Dan juga terdapat menu pencetakan dokumen persetujuan ataupun penolakan atas pemindah bukuan yang telah diajukan. Untuk proses pemindah bukuan itu maksimal 21 hari. Lumayan lama ya, Iya, Bang. jadi agak lama. Kawan pajak harus bersabar nih. Pasti akan diproses dan akan dihubungi setelah selesai ya, Mi. Baiklah, semoga kedepannya kawan pajak lebih teliti lagi dalam membuat kode billing, kode jenis pajak. Pokoknya isinya harus diteliti dulu, Mi ya. Jadi sebelum buat billing dilihat benar-benar Iya, gitu ya, Bang benar. ya. Begitu di print dilihat lagi ya, Iya. supaya tidak terjadi kesalahan saat sudah bayar ya. Jadi nggak harus ngajuin PBK ya, Bang ya. Benar. Jadi jangan sering kali ngajuin PBK ya, Mi, ya. Oke, kita cukupkan sekian pembahasan kita kali ini. Kami harap bincang-bincang kali ini itu bisa menambah informasi kawan pajak dan bermanfaat untuk kawan pajak. Untuk informasi mengenai perpajakan lainnya, kawan pajak bisa langsung datang ke kantor pajak atau juga bisa WhatsApp melalui WhatsApp Helpdesk dan atau bisa DM atau komen nih di sosial media kita lainnya. Dan jangan lupa kawan pajak subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan pajak tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru mengenai perpajakan. Untuk penutup, kita punya pantun nih, Mi. Oh, apa tuh Bang pantunnya? Semangat ya. Semangat. Ke pasar beli rujak, Cakep, makannya sampai kepedesan. cakep. Kalau kamu salah bayar pajak, Tuntaskan dengan pemindah bukuan. Assalamualaikum.